Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Permatasari, peserta Laskar CPNS Kementerian Sosial Angkatan 2 Kelompok B2. Kelompok kami beranggotakan Rizky Rajab, Irfan Fajri, Egasti Hamdani, M. Faik, M. Fajrul Septianti Putri, Dea Pramesti, Dwi Agung, Fikri Rafif, dan Ahmad Arya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mencontohkan video best praktik pelayanan di Kementerian Kesehatan, di mana pada pelayanan publik yang ada di Kementerian Kesehatan ini, kami juga akan melakukan analisis terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan, Rule of Government, dan manajemen ASN. Berikut kami tampilkan video tentang pelayanan publik yang ada di Kementerian Kesehatan. Kesan pertama yang saya dapat, saya disambut dengan ramah dan semuanya sigap banget. Di pojok informasi, saya bisa dapat informasi dengan sangat jelas. Bahkan sampai diarahkan ke bagian yang sesuai dengan tujuan saya itu. Saya kira urus perizinan akan ribet dan buang-buang waktu. Ternyata enggak. Unit Pelayanan Terpadu Kementerian Kesehatan mempermudah bagi siapapun dalam pengurusan perizinan bidang kesehatan. Tempatnya itu nyaman, pelayanannya juga cepat, begitupun petugasnya, ramah banget. Banyak fasilitas di sini yang sangat membantu dalam hal layanan publik. Ada layanan pengaduan masyarakat, kemudian pusat pengelolaan surat, dan di sini pengadaan diselenggarakan terbuka dan transparan dengan adanya LPST. Semua layanan di sini luar biasa, sangat istimewa. Dan ada satu yang unik, gerai jamu. Intinya, bagi saya, fasilitas publik di sini komplit. Saya karyawan swasta, kantor saya juga kebetulan dekat dari Kementerian Kesehatan ini nih. Di sini banyak fasilitas dan layanan yang bisa diakses secara umum. Seperti ada asrama, tempat penitipan anak yang disertai pengasuh terlatih dan profesional. Jadi kita, apalagi sebagai ibu bekerja ya, nggak khawatir. Nggak kepikiran lah pas kitanya lagi kerja gitu. Layanan perbankan di sini juga sangat membantu saya. Kalau saya perlu belanja kebutuhan sehari-hari, ada Sehatmart, cukup lengkap lah di situ. Jadi saya nggak perlu repot kalau harus ke pasar. Bukan itu saja, sering juga loh ada bazar sehat yang digelar oleh Kementerian Kesehatan. Klinik dan apotek di sini juga bisa diakses oleh umum. Jadi, kalau saya sakit atau mau cek kesehatan, bisa langsung ke sini. Mengabdi di Kementerian Kesehatan adalah kebanggaan. Sebagai staf, saya beruntung banget memiliki fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Misalnya saja perpustakaan yang lengkap dengan katalog induk nasional kesehatan. Jadi di katalog tersebut kita bisa menemukan semua koleksi digital dari berbagai perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kalau terkait kebutuhan informasi kesehatan atau pengaduan, kami dapat respon masyarakat luas lewat media sosial dan website. Atau masyarakat juga dapat langsung menghubungi Halo Kemkes di nomor 1500567. Nah, yang tidak kalah penting juga adalah layanan kegawat daruratan medis atau NCC 119. Layanan ini hadir untuk masyarakat di seluruh Indonesia, 24 jam. Kementerian Kesehatan juga bertanggung jawab untuk meningkatkan edukasi dan akses informasi masyarakat akan kesehatan. Maka dari itu, kami punya radio kesehatan yang siaran full 24 jam di seluruh pelosok Indonesia. Inilah layanan publik Kementerian Kesehatan yang lebih baik dan bersih. Kami akan terus berupaya meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik bagi masyarakat luas. Semua fasilitas dan layanan publik ini adalah bagian pengabdian kami yang kami hadirkan untuk memberi arti untuk negeri. Nah, pembahasan yang pertama ialah pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri merupakan segala bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia sendiri, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan publik ialah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Dari video di atas, layanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sangat berkualitas, di mana mereka mengintegrasikan persyaratan yang jelas dengan sistem dan prosedur yang baku, demi alur yang konsisten. Kepastian bagi masyarakat dijamin melalui jangka waktu penyelesaian masalah, serta transparansi biaya untuk menghasilkan produk yang sah, di mana seluruh proses ini didukung kanal pengaduan dan masukan sebagai sarana evaluasi berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi publik. Pada video di atas, dari segi aksesibilitas, Kementerian Kesehatan menerapkan pelayanan publik yang inklusif dan non-diskriminatif. Lingkungan Kementerian Kesehatan menyediakan fasilitas lengkap bagi masyarakat umum. Poin best practice yang tak kalah penting adalah inovasi layanan informasi dan kedaruratan. Kementerian Kesehatan menyediakan call center pengaduan NCC 119. Ini adalah wujud nyata pelayanan publik yang adaptif dan solutif.
Yang kedua, wall of government adalah penyelenggaraan pemerintah yang menggunakan upaya kolaboratif secara terintegrasi dari berbagai sektor dan instansi dengan menghilangkan sekat sektoral untuk mencapai tujuan bersama, yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, 2. Meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan efisiensi, dan 3. Mendorong kerjasama dan sinergi antar instansi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Penerapan prinsip whole of government pada video tersebut meliputi pembentukan unit kerja LPSA yang mengharuskan instansi Kemenkes untuk berkoordinasi langsung dengan LKPP terkait dengan kebijakan, standar, serta sistem LPSA-nya. Selain itu, Kemenkes juga menyelenggarakan National Command Center dan Public Safety Center, yang mana Kemenkes membuat kebijakan, standar operasional, serta memantau dan mengkoordinasikan situasi secara nasional. Sementara, Dinas Kesehatan Daerah bertanggung jawab sebagai garda terdepan dalam menerima laporan masyarakat dan memberikan respon cepat di lapangan. Kemenkes juga bekerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit daerah. Tak hanya itu, Kemenkes juga bekerjasama dengan kepolisian, pemadam kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di dalam video juga terlihat bahwa Kemenkes bekerjasama tak hanya dengan instansi pemerintahan, tetapi juga perusahaan lainnya seperti perbankan, kantor pos, minimarket, serta juga mempublikasikan kegiatannya melalui siaran radio mereka sendiri. Dampak dari penerapan prinsip whole of governance. Jadi yang pertama itu dampaknya adalah kualitas layanan publik itu meningkat. Jadi masyarakat akan semakin nyaman, akan semakin senang gitu untuk menggunakan pelayanan publik. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah yang kompleks. Masalah seperti korupsi yang sering terjadi dalam pelayanan publik itu bisa dikurangi sebab adanya proses transparansi seperti itu. Lalu yang ketiga efisiensi. Jadi pelayanan publik yang dilakukan akan semakin efisien, akan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat dan akan semakin cepat untuk diterima oleh masyarakat. Lalu yang keempat adanya kerjasama. Jadi instansi-instansi pemerintah itu bisa bekerjasama dan belajar untuk saling membutuhkan. Itu jadi lama-kelamaan ego sektoralnya akan turun karena dibiasakan untuk kolaborasi. Profesionalisme ASN dalam video ini tercermin melalui standar pelayanan yang terukur dan kompetensi petugas dalam menjalankan peran spesifiknya. Yang pertama ada kecekatan dan keramahan. Petugas di garda terdepan menunjukkan sikap sigap dan ramah saat menyambut pengunjung. Hal ini menandakan adanya pelatihan hospitality yang baik sebagai bagian dari pengembangan kompetensi. Kemudian ada yang kedua, petugas yang terlatih. Pengelolaan fasilitas pendukung seperti tempat penitipan anak menggunakan pengasuh yang terlatih dan profesional menunjukkan bahwa penempatan SDM dilakukan berdasarkan keahlian di bidangnya. Kemudian yang ketiga ada kejelasan informasi. Adanya pojok informasi yang memberikan arahan jelas hingga pengunjung sampai ke bagian yang sesuai tujuannya. Itu mencerminkan profesionalisme dalam alur birokrasi yang efektif. Budaya kerja yang ditampilkan dalam video tersebut mencakup adanya transparansi dan akuntabilitas, di mana terdapat sistem LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik. Sistem ini memfasilitasi tender atau lelang secara transparan, efisien, akuntabel, dan mencegah kecurangan. Yang kedua, adanya budaya responsif berupa saluran pengaduan masyarakat dan layanan Halo Kemenkes menunjukkan budaya organisasi yang terbuka terhadap masukan dan cepat merespon keluhan publik. Yang ketiga, ada work-life balance, yaitu adanya penyedia layanan penitipan anak, Sehat Mart, dan klinik kesehatan membantu menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan pegawai. Komitmen dan semangat. Komitmen ASN terlihat dari dedikasi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melampaui tugas administrasi dasar. Yang pertama, rasa bangga melayani. Pernyataan bahwa mengabdi di Kementerian Kesehatan adalah kebanggaan merupakan indikator kuat dari public service motivation yang tinggi. Yang kedua, pelayanan tanpa henti. Semangat pengabdian ditunjukkan dengan ketersediaan layanan vital seperti NCC 119 dan radio kesehatan yang beroperasi penuh selama 24 jam untuk seluruh pelosok Indonesia. Yang ketiga, orientasi pada dampak. Seluruh fasilitas yang disediakan diarahkan untuk memberi arti untuk negeri yang menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat. Inovasi dalam manajemen pelayanan publik di video ini mencakup digitalisasi proses dan integrasi berbagai layanan dalam satu atap. Yang pertama, unit pelaksanaan terpadu, transformasi perizinan bidang kesehatan yang dulunya dianggap rumit menjadi lebih mudah dan cepat melalui sistem terpadu merupakan bentuk inovasi proses. Di sertifikasi kanal edukasi, inovasi komunikasi dilakukan dengan pemanfaatan berbagai platform mulai dari media sosial hingga siaran radio 24 jam untuk menjangkau masyarakat luas. Digitalisasi informasi, penggunaan katalog induk nasional digital di perpustakaan memungkinkan akses koneksi dari berbagai unit di lingkungan Kementerian Kesehatan secara efisien. Kesimpulan dari analisis yang telah kami lakukan, salah satunya adalah contoh best practice pelayanan publik yang ada di Kementerian Kesehatan. Kami dapat menarik kesimpulan yang pertama telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang kedua telah menerapkan prinsip whole of government, dan yang ketiga sudah mencerminkan nilai-nilai manajemen ASN. Namun masih diperlukan peningkatan pada aspek teknologi dan adanya literasi dari masyarakat. Dari kami cukup, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.